Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara setiap hari mengikuti Menara Doa bersama-sama di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama hari ini, baik Bapak Saudara yang mengikuti secara onsite, yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara untuk kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau memberkati kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini kami datang kembali bersama-sama berkumpul. Kami rindu ya Tuhan menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah kami dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bawa kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Untuk kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ya Tuhan. Membawa kesembuhan untuk seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami yang punya masalah beban apapun kami percaya. Tuhan Engkau angkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pimpin menara doa kami ini. Dari awal pertengahan ke akhir. Biarlah Engkau saja yang kami tinggikan dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Haleluya. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Makasih Tuhan. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi bersama-sama katakan Tuhan, haleluya. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sembah Tuhan, haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku Kau sediakan bagiku.
sungguhlah menggetarkan hati. Sembah Dia, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Lebih lagi katakan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Mari sembah Dia. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Mari cepat buat katakan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku ya Tuhan, sepanjang umur hidupku. Mari kita boleh datang sembah di nama Bapa.
angkat suaramu. Ingat kasih Tuhan, ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Mari mendekat kepada Dia. Kasih-Nya sempurna, kasih-Nya lalu ajaib bagi kami. Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Haleluya. Mari Roh Kudus mampukan kami. Mampukan kami Roh Kudus. Oh, Ramaya Syata Ramaya Syata Ramaya. Haleluya. Kami menyembah ya Tuhan, ya Roh Kudus. Bawa kami Tuhan, bawa gereja-Mu, bawa umat-Mu, ya Roh apapun masalah dalam hidupmu, Tuhan begitu mengasihimu. Tuhan ada atas hidupmu saat ini. Datang sembah Dia, bawa hidupmu sekarang. Oh Tuhan, kami datang menghampiri tangan kasih karunia-Mu. Tuntun kami, bawa kami Tuhan. Kami menyembah-Mu. Masuk dalam anugerah-Mu, masuk dalam kasih-Mu yang besar Tuhan. Yesus, Yesus, makasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Oh Ralabaya Syakakara, makasih Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ya Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku. Ya Tuhan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sembah Dia, haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, oh, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
Mari dari awal katakan, ku tetap cinta. Ini pengakuan kami Tuhan. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, kami tetap setia. Ku tetap setia, haleluya. Ku tetap setia, oh, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Somebody, haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ku persembahkan seluruh hidupku, ya Tuhan. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Lebih lagi semuanya, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ku persembahkan seluruh hidupku, ya Tuhan. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari angkat tanganmu semuanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ku persembahkan, seluruh hidupku, ya Tuhanku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi semuanya, oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, oh, seluruh hidupku, ya Tuhan. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya.
boleh rasakan kasih Tuhan turun di tengah-tengah kami saat ini. Ya laba-laba. Kasih Tuhan, Engkau baik. Ora laba-laba. Kami ingin lebih dekat ya Tuhan. Bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Jadikan kami hamba yang setia ya Tuhan Yesus. Mari bersama-sama Samaria lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Ku ingin lebih dekat Tuhan, ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan damu dari kasih-Mu.
memenuhi doa kami. Bawa kami lebih dekat lagi. Bawa kami lebih dekat lagi Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Aku percaya dalam hadirat kami semuanya kenyang dengan segala yang baik. Tuhan, kami melihat sekalipun jalan-jalan pintu-pintu masih tertutup. Tapi kalau kami dekat dengan Tuhan, Tuhan akan buat terobosan buat kami. Tuhan akan tunjukkan jalan itu. Tuhan yang berjanji sudah selesai. Sudah selesai. Doa saudara ucapkan syukur. Tuhan katakan sudah selesai. Sekarang melangkah. Lakukan apa yang jadi bagian. Tuhan sudah bekerja. Menyediakan. Menjawab semua doa-doa. Mari buka suaranya doa. Yes, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Kau mengasihi kami. Kau mengasihi setiap anak-anakmu ini ya Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada buat kami. Ubah setiap kami ya Tuhan. Tiada seperti itu katakan. Tiada seperti yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti tiada seperti yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti. Mari buka suaranya katakan. Tiada seperti yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup seperti Tuhan. Doa saudara, ucapkan terima kasih sama Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah berikan, untuk apa yang akan Tuhan berikan. Terima kasih untuk kemenangan. Terima kasih untuk kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Tuhan untuk penuaian jiwa. Terima kasih untuk kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih untuk jawaban-Mu ya Tuhan. Selesai, selesai ya Tuhan. Terima kasih. Berdoa semua hutang anak-anak-Mu lunas. Semua tagihan-tagihan dibayarkan. Semua sakit penyakit disembuhkan. Amin. Tuhan Kau berikan pekerjaan ya Tuhan. Kau berikan ketekunan. Kau janji ya Tuhan. Kau janji ya Tuhan. Kau akan buat setiap kami berhasil dan beruntung dan berbahagia. Makarios. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan lagi saudara mengenai definisi sukses menurut Tuhan ya saudara. Saya ingin ulangi bahwa Tuhan ingin semua ya kita semua menjadi sukses. Saudara percaya amin? Makarios tepatnya. Berhasil, beruntung dan berbahagia. Tuhan tidak memanggil kita atau menginginkan setiap kita menjadi orang Kristen yang gagal. Tetapi definisi sukses ya menurut Tuhan, ya sukses menurut Tuhan itu berbeda
dengan definisi sukses menurut apa? Manusia. Dunia ngukur kesuksesan berdasarkan apa saudara? Penampilannya. Wah, sekarang keren loh dia. Nah, itu sukses tuh buat dunia. Lalu tentang apa yang kita sudah miliki. Wah, dia sukses ya, sudah punya ini dan itu. Nah, itu dunia berkata seperti itu. Lalu definisi dunia suksesnya apa? Siapa yang kita kenal. Wah, sekarang tuh temennya si ini loh. Nah, itu. Bagus, enggak ada yang salah. Tetapi definisi sukses menurut Tuhan adalah apa saudara? Saya ingin jelaskan definisi sukses adalah apa saudara? Sukses menurut Tuhan itu diukur dari apa? Siapa dan bagaimana karakter kita. Jadi detailnya gini saudaraku. Sukses itu adalah bukan tujuan. Sukses itu adalah perjalanan untuk melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Makanya doa Bapa kami adalah apa doanya saudara? Datanglah kerajaanmu. Ya kan? Jadilah kehendakmu. Itu doa kita. Ketika kita bisa melakukan dalam hidup kita setiap hari kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Maka Tuhan melihat kita adalah orang-orang yang sukses. Ya saudara, katakan amin. Ya jadi sukses itu adalah saya definisikan menurut Tuhan ya. Kita menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Katakan amin. Saya punya kehendak dulu-dulu. Ya karena jalan saya, sekolahnya, ikatan dinas, jadi akuntan, jadi pegawai. Saya pun udah rancang situ. Tapi rupanya Tuhan punya kehendak berbeda. Ya Tuhan mau saya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi gembala. Di mata Tuhan saya sukses. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Beberapa di antara saudara, aku mau jadi dokter, mau jadi ini. Tapi ternyata karena menikah dan ibu cuma jadi ibu rumah tangga. Tetap sukses kalau memang Tuhan maunya jadi ibu rumah tangga. Yang bisa membesarkan anak-anak. Anak-anaknya jadi ini, jadi itu dan lain sebagainya. Yang memuliakan Tuhan. Itu sudah sukses kok di mata Tuhan. Kita gak bisa bandingin diri. Wah teman aku, dia udah jadi gini-gini. Aku cuma ibu rumah tangga. Enggak. Sukses itu adalah kita menjadi, apa saudara? Apa yang Tuhan kehendaki. Katakan amin. Ya, itu poinnya. Yang kedua, sukses itu apa? Sukses kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, sukses itu apa saudara? Kita memiliki apa yang Tuhan kehendaki. Makanya kan Yohanes Pembaptis berkata, tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil atau memiliki sesuatu yang tidak diberikan kepada sorga. Kalau kita coba-coba mau memiliki apa yang bukan kehendak Tuhan, pertama barang itu akan hilang. Kalau kita pertahankan, kita terbuang. Itu aja saudara. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Jadi Tuhan tuh hanya memberi sesuai dengan apa? Kesanggupan kita. Makanya kan ada yang dikasih 5 talenta, dikasih 2 talenta, dikasih 1. Tuhan mau kembangkan saja berapapun yang kita miliki. Yang ngerti katakan amin. Makanya Amsal 28 ayat 20 menasehati kita adalah apa saudara? Ya kan? Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari apa? Dari hukuman. Jadi saya mau bagikan begini saudara. Sebagaimana kegagalan ada penyebabnya, ya keberhasilan pun ada penyebabnya. Nah sekarang saya ingin ulang yang kemarin. Saudara singkat saja. Ya kan sebagaimana kegagalan ada penyebabnya, keberhasilan pun pasti ada penyebabnya. Betul saudara? Katakan amin. Ya kan seperti ya kan kegagalan enggak langsung karena 1-2 kali langsung dia jatuh. Enggak. Itu pasti sudah dia lakukan seperti kesuksesan enggak dibangun dalam 1 malam. Saudara bisa mengerti. Gitu juga dengan kejatuhan kegagalan seorang. Bukan karena 1 malam. Jadi saudara apa penyebab? Kita akan belajar beberapa penyebab sukses. Ya dari kehidupan Rasul Paulus. Kemarin kita belajar Rasul Paulus memilih apa saudara? Mengetahui arah tujuan pelayanan.
pelayanannya. Dia tahu arahnya apa. Ya, dia bilang dia tulis bahwa saya tuh dipanggil untuk membuka gereja di tempat di mana ya kan belum ada orang Kristen di sana, bahasa sehari-harinya. Saya tidak akan membuka gereja di mana sudah ada orang Kristen di sana. Saya tidak akan klaim keberhasilan saya, ya kan, atas pekerjaan orang lain. Itu arahnya. Saudara, seperti Yesus, dia jelas tujuan. Kalau kita mau sukses, tujuan harus jelas. Apapun yang kita kerja kalau mau sukses harus jelas tujuannya. Sebagai mungkin sebagai ibu rumah tangga. Ya, sebagai ibu rumah tangga bisa sukses kok jadi ibu rumah tangga. Ya kan, sekarang tujuan kita besarkan anak ini mau jadi apa? Pasti kan kita ingin anak ini jadi orang yang takut Tuhan. Yang ngerti kasih Tuhan. Yang merindukan Tuhan. Secara rohaninya dia bisa melayani Tuhan. Katakan amin. Secara jasmaninya dia sehat. Secara intelektualnya dia cerdas. Kita bangun. Bukan ya terserahlah anak nanti cak mano, ya kan? Enggak. Harus ada tujuan yang jelas bangun anak. Lalu karakter apa yang kita harapkan anak ini akan jadi. Kita nggak bisa suruh anak sabar, suruh anak lemah lembut, rendah hati, tapi kita pertontonkan kekasaran kita, kemarahan kita. Saudara bisa mengerti? Katakan amin. Jadi saudara harus ada komitmen seperti Rasul Paulus, ya kan? Ya kan? Harus ada tujuan yang jelas itu apa dalam hidup kita. Dalam parenting anak-anak, dalam pelayanan, melayani, mau sukses, bisnis apapun itu harus ada tujuannya. Katakan amin. Saudara bisa mau sukses dalam keuangan, saudara harus punya tujuan yang jelas. Katakan amin. Banyak orang terbuang karena keuangan. Terbuang artinya gagal dan hancur. Karena gak ada tujuan. Saudara, hanya mengangan-angan untuk dapat banyak, tapi tidak ada kerja, tidak bisa. Saudaraku, semua harus ada kerja keras dengan berpeluh. Jadi nilai tukar daripada kehidupan di dunia itu adalah adanya peluh. Ngerti gak saudaraku? Dengan berpeluh, kamu akan dapatkan makan kamu. Sebagai pendeta saya berpeluh. Saya kerja keras saya pendeta itu banyak doa, puasa, baca Alkitab, belajar, dengar, ngajar. Responin pelayanan dengan baik. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Yang pertama harus ada tujuan yang jelas. Arah hidup kita ini apa? Secara rohaninya mau apa? Jasmaninya gimana? Keuangannya gimana? Rumah tangga gimana? Pergaulan gimana? Yang kedua kita belajar kemarin adalah Rasul Paulus memiliki apa saudara? Pemahaman tentang arti rasa cukup. Harus punya rasa cukup. Timbulnya rasa cukup karena ada rasa kenyang. Saudara sudah belajar, saya nggak bahas lagi tuh. Ya kan saudaraku. Kalau udah ada rasa cukup pasti ada rasa syukur. Kalau tidak ada rasa cukup yang timbul serakah. Kalau orang nggak kenyang-kenyangnya kan nggak cukup. Jadi ada segala macam. Nah, Paulus tuh nggak bingung dengan rasa cukup dan sukses. Saya juga belajar nggak bingung dengan cukupnya dengan sukses. Sukses itu ada perjalanan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, jalan kita tuh naik, nggak turun. Setuju saudara katakan amin. Kalau orang yang tidak hidup dengan kehendak Tuhan, jalannya turun. Itu aja. Kita tahu kehendak Tuhan apa? Firman, ikutin firman. Saudara jangan terdistract oleh fokus kita teralihkan dengan orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Kelihatannya dia lagi sedang naik, padahal itu jalannya jalan turun. Kok bisa? Pernah gak saudara pergi ke daerah dari Bogor mau ke Puncak Pas? Pernah gak? Ada saatnya kita kan mau naik ke atas, tapi kok jalannya turun. Tapi yang sedang turun kelihatannya lagi naik. Betul gak saudara? Papasan. Kadang-kadang kita kok cemburu. Kita tuh ngapo ya. Dialah jahat nih ya. Dia gak ikut Tuhan. Gak gini. Hidupnya gini-gini. Caknya naik. Tidak ada naik. Kita kula turun. Kita sedang ke puncak kan. Ada kan saudara pernah kan gitu kan. Cak ini. Tapi dia naik. Gak apa-apa. Jangan malu. Kalau hari ini gagal. Sepanjang saudara ikutin kehendak Tuhan. Saudara sukses.
Katakan amin. Mungkin sekarang saudara terus direndahkan, dimalu-maluin karena kegagalan masa lalu saudara. Dengar baik, kalau kita datang ke Tuhan, kehendak Tuhan ya kan, datang akui Tuhan, aku butuh anugerah pengampunanmu, aku butuh kesabaranmu, aku butuh pemulihanmu, aku mau bangkit untuk bisa jadi terang. Jalannya naik kok. Katakan amin, banyak di Alkitab. Saudara, yang ketiga Paulus memiliki komitmen. Kita harus ada komitmen. Banyak orang tuh gak bisa komitmen. Kerja ini, mau buat ini, kerja ini belum setengah jalan belum ada, tinggalin. Kalau ada masalah tinggalin. Makanya gak pernah bisa. Nah itu kita udah bahas kemarin ya. Sekarang kita bahas yang hari ini. Ya 3 lagi. Ya apa penyebab daripada keberhasilan. Yang kita akan belajar dari Paulus. Ya, yang keempat adalah Rasul Paulus melayani. Dengan apa? Kasih dan belas kasihan. Kita baca 2 Korintus 8 ayat 19. Kita baca 1, 2, 3. Pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Dan sebagai bukti kerelaan kami. Saya perhatikan pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan diri kita. Saudaraku, ya kan? Jadi kita tidak akan bisa menemukan kesuksesan tanpa melayani. Saudara bisa merisik, katakan amin. Ya. Nah Tuhan Yesus sendiri yang berkata dalam Matius 20 ayat 26 dan 27. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Saudaraku, Rasul Paulus ya, dia udah berikan segalanya untuk membantu orang lain. Saudaraku, sukses mendapatkan apa yang mereka doakan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka butuhkan. Ini Rasul Paulus. Dia tulis dalam 2 Korintus 12. Ayat 15 saudara, kita lihat di sini, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena itu, aku suka mengorbankan milikku. Bahkan mengorbankan diriku. Untuk siapa? Untuk kamu. Bukan ngambil dari kamu. Tapi mengorbankan. Orang yang sukses biasanya suka mengorbankan miliknya. Bahkan dirinya, gak apa-apa. Apa artinya mengorbankan milik? Apa yang kita punya kita kasih. Diri apa? Kadang-kadang kita benar kita disalahin. Orang yang buat jahat, di orang yang berbuat salah, berbuat kejahatan, loh kita jadi tersangkanya. Dan kita tidak akan balas. Tidak lapor balik. Karena itu namanya saudaraku, kita mau pasang badan. Untuk itu namanya mengorbankan diri untuk zaman sekarang. Katakan amin. Disalahpahami mungkin saudara. Saudara bisa, saya sudah korbankan uang, waktu, sama anak, sama saudara. Betul gak? Tapi disalahpahami maksud baik saudara. Tapi saudara enggak marah. Enggak nyimpen kemarahan. Nah itu namanya saudara mengorbankan diri untuk anak. Untuk keluarga. Yang ngerti katakan amin. Ya saudara, ini yang paling penting. Kalau saudara mau sukses. Kemarin saya dapat lagi kesaksian dari seorang teman. Dia pengusaha. Dia bilang, Pak, ini saya punya omset. Ya kan, dari 5 sekarang tinggal 1. Sedangkan biaya nggak bisa. Ya biaya untuk dapat 5 nggak bisa langsung ciut, langsung jadi 1. Dan lain sebagainya. Dia ceritalah banyak hal. Saya pusing Pak, gimana nih jalannya? Dia udah pemain besar ya, pengusaha besar. Waktu di Jakarta dia bilang ada satu gereja. Dia bilang hamba Tuhannya ini mau pindah. Ya kan, pindah dari lantai 4 ke basement, dia bilang gitu. Dia lagi reno gerejanya, sewa gerejanya, langsung macet dia. Karena semua yang komit-komit pada mundur. Tuhan tuh ngomong sama saya. Sudah, jatah kamu yang selesaikanlah. Nah dia bilang, Pak, kalau dilihat ukuran
Saya bilang kecil, ya kecil. Dia bilang 3 miliar kecil, betul. Tapi untuk kondisi saya sekarang, 3 miliar ini besar dia bilang. Dia ngomong gitulah, cerita banyak hal. Ya kan, besar. Saya udah gak tahu gimana, tapi Tuhan besar. Lalu akhirnya saya ngomong sama Pak Pendetanya. Terus saya panggil juga kontraktornya untuk janjian. Jalanin pokoknya. Saya komit selesaikan. Nah untuk yakinkan si kontraktor untuk jalan, saya ajak aja ke tempat restoran saya. Yang Jakarta, besar kan segala macam. Dia bilang tuh biar dia yakin. Ya kan segala macam. Sudah, baru saya ngomong, saya belum keluar duit. Dia bilang tiba-tiba itu Tuhan bikin skenario luar biasa. Dia cerita, ada satu kapal, dia bilang mau muatan 50.000 ton. Sudah datang kapalnya, muatannya nggak siap. Dan saya punya muatan buat kapal itu. Akhirnya dia bilang ini yang nganggur muatan bisa terangkut. Saya bisa dapat ini, belum lagi dapat ini dan ini. Semua terbuka. Saya baru ngomong Pak. Belum keluar duit, teman komit aja aku yang ini kan lah 3. So tetap buka segala macam itu udah ratusan miliar. Kadang-kadang tuh kata sukses bukan seberapa banyak kita dapat. Tapi seberapa banyak kita mau korbankan milik kita, bahkan diri kita. Soal bagiannya Tuhan itu pasti Dia akan kerjakan dalam hidup kita. Bukan kita mikir dapatnya apa. Kalau aku kasih sekian, enggak ada. Harusnya ke sana. Ini yang Paulus buat. Lakukan, ini contoh-contoh. Saya melihat seperti kayak banyak hal lah. Seberapa sulitnya Abraham bisa punya anak. Dia nunggu puluhan tahun. Kapan dia bisa dapat, Sarah itu bisa mengandung? Setelah dia melayani Abimelek. Pelayanan apa? Pelayanan doa. Dia berdoa supaya istri Abimelek dan seluruh wanita yang ada di istana Abimelek dibukakan kandungannya oleh Tuhan. Dan betul waktu dia doa terbuka semua. Baru pasal berikutnya saudara. Mengandunglah Sarah. Kita lihat bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Caranya gimana saudara? Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya yang menghakimi dia. Di saat dia lagi sedang ada masalah. Dia berdoa, itu pelayanan doa. Yang mengerti katakan amin. Kita tahu bahwa Daud bisa mengalami pemulihan. Keluarganya bisa didapatkan dan anak-anaknya. Hartanya dia bisa dapat. Plus dia bisa mendapatkan saudara jarahan daripada musuhnya. Orang Amalek. Saudaraku ketika dia mengalami titik kritis. Apa yang dia buat? Pelayanan. Ada kasih dan belas kasihan. Ketika dia sudah berdoa sama Tuhan. Dia sudah doa sama Tuhan. Tuhan bilang kejar. Kejarnya Tuhan gak kasih tahu. Ke utara, ke selatan datang. Udah dikasih tahu. Kejar aja. Dia kejar aja. Di tengah jalan saudara. Dia lihat. Ada orang Mesir. Lagi sedang kapal lemah. Dia berhenti saudara. Padahal orang lagi ngejar. Kalau berhenti makin jauh kan. Dia berhenti. Sudah berhenti. Dia tanya orang Mesir ini. Kok kenapa aku 3 hari tidak makan? Dikasih makan. Dikasih minum. Karena kesian. Nah justru dari pemuda Mesir inilah. Daud bisa tahu arahnya kemana. Ngejar orang Amalek. Kan bukan berapa cepat kita bisa sukses. Tapi arahnya itu yang paling penting. Tepat atau tidak. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Nah untuk bisa arah kita tepat. Arahnya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu yang sukses. Caranya harus ada kasih dan belas kasihan di sini. Saudara bisa ngerti. Apapun yang kita kerjakan untuk nolong orang. Semata-mata bukan untuk kita bisa kuasai dia. Dia nurut nanti apa kita punya mau. Bukan. Lalu kita klaim kita orang baik. Kita klaim kita ini. Bukan. Untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan ini. Kalau kita sudah sering ngeklaim. Kau paling jasa ini. Itu bukan itu. Tidak akan pernah sukses orang itu. Sudah dapat saudara poinnya? Yang pertama adalah Rasul Paulus melayani dengan apa? Kasih dan belas kasihan. Ini yang saya khotbahkan. Ya kan saya khotbahkan ini untuk saya khotbahkan diri sendiri. Saudara, katakan amin.
Kalau kita bisa melayani, saudaraku. Jadi sukses itu hanya terjadi ya ketika kita benar-benar peduli dengan seseorang, dengan jemaat. Kalau saya yakin, saya sebagai pendeta, kalau semua jemaat pengerja yakin saya tuh peduli dan mengasihi mereka, saya yakin mereka akan ikut saya. Mereka akan dengarkan saya. Setuju gak saudara? Katakan amin. Ibu-ibu nih, saya ngomong ibu-ibu. Kalau anak-anakmu, saya pakai kata-katamu ya, biar gak repot ngomongnya. Ya, merasa yakin bahwa aku disayang sama mama aku. Mama aku peduli, mama aku korbankan apa yang jadi miliknya, korbankan juga dirinya, bahkan nyawanya. Aku yakin anak itu pasti mau dengerin mamanya. Setuju gak saudara? Katakan amin. Apa yang saudara ngomong? Tidak perlu dengan cara ngancem-ngancem, marah-marah ke anak. Tidak usah. Ngomong aja dengan lembut. Pasti didengarkan. Saudara ngerti? Katakan amin. Power yang paling besar itu kasih. Bukan nonjolkan kesombongan kita, hebat kita, jasa kita. Bukan. Power kita. Punya ini, punya ini, kenal si ini, si apa nanti. Bukan itu. Power saudara adalah kasih. Kasih Tuhan yang dalam diri kita. Dan juga kasih yang kita tunjukin bukan untuk dipamer. Bahwa kita sudah mengasihi. Bukan pamer. Yang kelima. Kita belajar dari Paulus ini. Ya kan? Saudara, Paulus melayani dengan apa? Iman yang antusias. Filipi 4 ayat 13 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung. Saudaraku, coba Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan lawan kita? Saudara, saya bisa sukses saudaraku. Kalau kita tuh punya iman. Kita tuh percaya. Apapun yang saudara doakan, apapun yang saudara kerjakan, ya kan? Saudara percaya bahwa Tuhan akan tolong saudara. Ya, Tuhan akan tolong, Tuhan akan berikan jalan, hikmat, sukses kok, bisa, berhasil. Kalau kita udah mulai ragu, nggak mungkin lah apa segala macam, itu pasti gagal, saudaraku. Nah, berabad-abad kemudian, Paulus sendiri punya keyakinan yang kokoh dia. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia memberikan kekuatan buat saya. Di dalam Dia memberikan kekuatan. Bukan aku bisa semuanya. Dia mau ngomong aku bisa lakukan apapun lah. Karena aku tinggal dalam Kristus. Aku bergantung sama Kristus. Nah itu maksudnya saudaraku. Saya bisa ngerti. Katakan amin. Apapun aku bisa kerjakan. Apapun keadaan, apapun aku bisa lewati. Mau kekurangan, mau kelimpahan, aku bisa lewatin itu. Sesulit apapun. Ya kan, untuk saya bisa menembus, ya kan, tembok-tembok yang menghalangi untuk saya bisa memberitakan Injil. Semuanya aku bisa lewati. Kenapa? Karena aku tinggal dalam Kristus yang memberikan kekuatan buat saya. Beda dengan motivasi. Kamu bisa, ayo ngomong. Kamu bisa. Tidak bisa, kita terbatas. Kita bisa karena ada roh Tuhan dan firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Kalau saudara punya firman Tuhan, saudara punya Roh Kudus. Dengar baik, dikuasai dengan damai sejahtera bukan ketakutan. Segala perkara dapat kutanggung, saudara berkata. Di dalam Dia memberikan kekuatan padaku. Sesulit apapun keadaan yang harus aku jalani, aku bisa jalani. Karena Dia memberikan kekuatan buat saya. Dia itu siapa? Roh Kudus dan firman-Nya. Saudara bisa mengerti? Katakan amin. Ya, jelas ya. Nah, William Carey, seorang misionaris yang kita udah tahu yang melayani di India, terjemahkan 40 Alkitab 40 bahasa. Ini hebat sekali dia. Ini orang besar lah. Orang besar, orang yang rendah hati. Wow. Kita akan ketemu dia di sorga nanti. Dia ada satu kata yang terkenal, saudara. Yang kita semua sudah hafal kata-kata dia yang sering orang katakan. Apa saudara? Harapkanlah hal-hal besar dari Allah. Jadi dia mau ngomong, harapkan.
hal besar. Tentang anak-anak saudara, masa depan anak-anak saudara. Tentang pelayanan saudara. Tentang hidup saudara, harapkan yang besar dari Allah. Seperti penjahat yang di sebelah kanan Yesus, diharapkan yang besar. Dia penjahat. Gak ada dasar lah minta. Dia bilang, ingat aku kalau kau datang sebagai raja. Bisa gak saudara ketemu tiba-tiba sama seseorang, kita tahu dia satu hari akan jadi presiden Republik Indonesia. Kita ngomong sama dia, kalau kau jadi presiden jangan lupa sama aku ya. Sedangkan kita udah ngatai dia. Di Perjati udah ngatai Yesus. Sudah jadi pencuri penyamun dia tuh. Saudaraku, tidak ada hukumannya harus hukum mati lewat penyalipan. Tapi dia harapkan yang besar dari Allah. Ingat aku kalau kau jadi raja. Mungkin ya kan kita aku tahu diri lah. Siapa aku? Ya dah. Misalnya Pak Prabowo belum jadi presiden dulu. Saya udah ketemu di jalanan, habis ngata-ngatain dia. Pak Prabowo, aku nih, nama aku ini, rumah aku di sini. Kalau jadi presiden jangan lupa sama aku ya. Nah, seperti itu saudara bayangannya. Ini orang dia harapkan yang besar. Tuhan senang nggak kalau ada orang yang mengharapkan yang besar dari Tuhan? Senang. Langsung dijawab. Herodes, saudara, ya kan? Kau ngakulah, ya kan? Kalau kau raja, ngomong. Dia gak jawab. Yang penjahat yang cuman ngatain, ngutukin. Kalau engkau, ya kan, Mesias, selamatkan dirimu lah, nanti selamatin aku. Dia gak jawab. Tapi ketika ada seorang yang berdoa dan meminta hal-hal yang besar dari dia, dia jawab. Hari ini juga, sesungguhnya aku berkata padamu, hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di mana? Di Firdaus. Jadi Tuhan senang loh. Jadi bedain ya rasa cukup sama sukses. Nggak ada konflik gitu. Katakan amin. Banyak orang Kristen enggak. Kok biasa aja. Nggak di atas rata-rata karena nggak ngerti definisi sukses menurut Tuhan. Harapkan hal yang besar. Lalu apa? Bukan cuma harapkan hal yang besar dari Allah. Tapi apa? Usahakan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Caranya gimana? Selalu kita mikirin, doain, usahain. Bagaimana orang-orang ini bisa sukses mendapatkan apa yang dia doakan, yang dia harapkan, yang dia butuhkan. Saudara ngerti? Katakan amin. Bukan kalau ketemu orang aku dapat apa dari dia. Bukan. Ini baru sukses yang sejati. Saya ajar itu saudara. Katakan amin. Dan saya ajar ini dan saya sudah memvalidasi. Betul. Kebenaran ini berlaku. Buat semua orang. Termasuk saudara dan saya kalau lakukan. Saya lakukan. Saya sampai saat ini. Itu yang saya buat. Saya selalu harapkan yang besar. Ketika saya ditunjuk jadi pimpin perusahaan besar. 5.000 karyawan. Apa yang saya harapkan? Saya minta sama Tuhan. Biar perusahaan ini jadi eksportir terbesar di Indonesia. Untuk bidang tertentu ini. Kami usahakan. Kami doakan. Kami rencanakan. Sekian tahun kemudian. Oleh anugerah Tuhan. Capai itu. Terbukti dengan apa? Kami dapat piagam Primaniarta dari Bapak Presiden Soeharto di Istana Negara. Waktu saya ditunjuk jadi gembala pertama kali, saya harapkan yang besar. Aku minta hal-hal yang besar untuk bisa melayanimu di kota ini. Dan aku usahakan hal yang besar. Badai, angin, tiupan topan, mau bikin ambruk berkali-kali. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia berikan kekuatan bagiku. Sepanjang aku kemarin kita sudah pasang komitmen. Kita berkomitmen harus komit 3 hal paling tidak. Kita harus berkomitmen jaga integritas.
Katakan amin. Integritas. Jangan jadi batu sandungan. Betul saudara, katakan amin. Jangan batu sandungan. Dan jaga. Orang boleh bikin hoak, fitnah saudara. Kalau saudara komit untuk jaga integritas, saudara akan aman. Dalam hal keuangan, dalam hubungan, yang kita bahas kemarin 2 pengurapan. Saudara ngerti? Yang kedua ada komitmen tentang apa? Kita harus bertumbuh dalam apa? Kerendahan hati. Yang ketiga, kita komitmen untuk bertumbuh dalam apa? Kemurahan hati dalam memberi. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya, ini yang dibuat oleh Paulus. Yang kelima kita belajar, dia melayani dengan iman yang antusias. Yang terakhir, yang keenam, saudara diberkati, amin. Yes, ya. Yang keenam adalah apa? Rasul Paulus memiliki apa? Daya tahan dan ketekunan yang kuat untuk menyelesaikan panggilan pelayanannya. Wah, ini luar biasa. Dia tulis saudara dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Jadi kalau saudara baca ayat ini artinya apa? Yang saudara ini, Rasul Paulus memahami bahwa sukses itu bukan berarti tidak kate masalah lagi. Lah sukses tidak kate masalah lagi. Lapang sudah, uang Palembang cak itu bilangnya. Sukses bukan berarti kita nggak susah lagi, nggak sakit lagi, nggak menderita lagi, nggak kena badai lagi. Bukan itu. Faktanya saudara, semakin Tuhan bawa saudara ke level sukses yang makin tinggi, justru di situ badainya, anginnya lebih besar. Pasti ada masalah baru. Dan Rasul Paulus telah berkomitmen untuk tidak menyerah. Dia bilang apa? Waktu kami ditindas, dia kan udah sukses nih, tetap ditindas. Kami tidak terjepit. Kami udah kehabisan, aku udah tahu mau ngomong apa, mau buat apa nih. Fitnah terlalu banyak, hoak terlalu banyak, tuduhan-tuduhan, perlakuan tidak ada, aku udah bisa lagi. Namun kami tidak putus asa. Dia ngomong. Kami ditinggalkan, dia ditinggalkan oleh orang-orangnya. Tinggalkan gitu aja. Saya sudah pernah bahas kan. Tinggalkan oleh Alexander, segala macam. Dia bilang, tapi aku tidak binasa. Jadi saudara, orang yang sukses bukanlah orang-orang yang tidak pernah gagal. Orang-orang sukses, mereka adalah orang-orang yang memiliki daya tahan, menolak untuk menyerah. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari ini. Baik pelayanan, rumah tangga, keuangan, pekerjaan saudara. Saya tidak tahu. Tapi saya percaya Tuhan ingin saudara semuanya berhasil. Beruntung, berbahagia, makarios. Dalam apapun juga yang saudara lakukan. Saya berdoa biarlah kehidupan Rasul Paulus memberikan inspirasi, teladan. Ya saudara, bagi kehidupan kita semua. Tuhan memberkati. Beri kemuliaan buat Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Saudara, kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu.
Coba saudara lihat, Tuhan mau saudara sukses. Karena Tuhan punya rancangan-rancangan, bukan kecelakaan, bukan kegagalan, bukan kehancuran. Tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kita hari depan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mungkin hari-hari ini kau alami jatuh, gagal, malu, hilang damai sejahtera, hidup dalam ketakutan. Setiap malam kau cuma menangis dan susah. Tuhan bilang bangkit, ayo bangkit, tetapkan lagi arah. Datang minta anugerah, minta anugerah. Kuasa darah Yesus, Tuhan ampuni dosa dan salah kami. Ampuni setiap kegagalan kami. Aku minta kesabaran-Mu buat kami semua, anak-anak-Mu. Tuhan, Kau berikan jalan-Mu, terang-Mu. Kau sudah mengarahkan kami. Kami mau tetapkan tujuan hidup kami. Ya Tuhan, kami ingin melakukan kehendak-Mu. Kami ingin lebih dekat dengan Tuhan. Beri kami Tuhan. Ya Tuhan, pengertian tentang arti rasa cukup. Supaya ada rasa syukur. Dan kami bisa berbagi ya Tuhan. Biar rakyat Tuhan kami punya komitmen yang kuat. Untuk hidup. Menjaga integritas. Rendah hati. Murah hati. Tuhan, kami berdoa. Biarlah Engkau tolong kami semua satu persatu ya Tuhan. Doa saudaraku. Aku minta ya Tuhan. Biarlah hidup kami dedikasikan untuk melayani Tuhan. Pelayanan kasih yang kami lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai bukti kerelaan kami Tuhan. Kami mau menjadi hamba-Mu. Kami ingin melayani keluarga kami. Orang-orang dekat sekitar kami. Pakai kami semua untuk bisa melayani jadi hamba. Ya Tuhan, selalu memikirkan, mendoakan, mengatakan, mengusahakan. Ya Tuhan, supaya orang-orang sekitar kami. Ya Tuhan, bisa mendapatkan apa yang mereka doakan. Apa yang mereka harapkan, apa yang mereka butuhkan. Berikan kasih-Mu itu buat kami Tuhan. Belas kasihan-Mu buat kami Tuhan. Dan berikan kami iman yang antusias. Kami bisa mengharapkan, mendoakan hal-hal yang besar dari Tuhan. Dan kami mau Tuhan mengusahakan hal-hal yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan, daya tahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biarlah firman-Mu ini menginspirasi, menguatkan. Dan menjadi tuntunan buat kami Tuhan. Setiap kali kami akan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Yang sudah mati di salib, darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima
Yesus. Tuhan, aku berdoa bungkus anak-anakmu semua dengan kuasa darah-Mu. Aku berdoa segala roh jahat, orang jahat, niat jahat kami batalkan dalam nama Yesus. Bungkus semua anak-anakmu dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengelangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi untuk pelayanan menara doa ini ya Bapa. Berkati. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis per Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya ada berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.